Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih turun 0,09% ke angka 6.681. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang ternyata sudah dilepas Bapak Loh Keng Hong. Tapi harganya hari ini malah bergerak naik lumayan tinggi. Bagaimana potensi saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu artikel dengan judul Nasib Kepemilikan Loh Keng Hong dan Hila Dividen Pegas tahun 2023. Jadi besok tanggal 30 Mei, Pegas akan menjadwalkan RUPST untuk menentukan pembagian dividen tahun 2023. Jadi bisa kita baca lebih lanjut. Pegas sempat menjadi salah satu saham yang dijagokan oleh investor kawakan Loh Keng Hong. Tapi ternyata pada April tahun 2023 Pegas sudah habis dijual. Jadi Pegas saat ini sudah tidak dipunyai oleh Bapak Loh Keng Hong, sudah dijual semua. Jadi memang sebelumnya Pegas merupakan salah satu saham yang dibilang Bapak Loh Keng Hong merupakan salah satu perusahaan wonderful company. Tapi ternyata sudah dijual. Tapi bisa kita lihat untuk Pegas, hari ini Pegas naik 4% lebih ke 1410. Dan secara teknikal memang Pegas saat ini sideways dan bisa kita lihat sampai saat ini support di sekitar 1350 masih bisa menahan penurunan dari saham Pegas. Tapi tren jangka menengah Pegas trennya masih bergerak sangat downtrend. Tapi minimal saat ini masih kuat berada di atas support ini. Tiap kali mengetes support di sekitar 1350, Pegas selalu masih bisa bertahan dan rebound. Tapi sampai saat ini belum berhasil break resisten di MA50 di sekitar 1425. Dan di bawah garis MA50 masih ada resisten di sekitar 1420. Jadi saat ini Pegas sudah dekat dengan resisten di harga 1420 dan garis MA50. Jika kita lihat history saham-saham yang dilepas semua oleh Bapak Loh Keng Hong, biasanya setelah ada pengumuman, ada pemberitahuan, dalam waktu dekat saham tersebut biasanya dibuat naik. Sekarang kita lihat Pegas apakah dalam 1-2 minggu ke depan harganya bisa bergerak naik melewati garis MA50. Karena secara histori jika kita lihat PTRO, MBSS telah diumumkan bahwa tidak dipunya Bapak Loh Keng Hong lagi. Kedepannya harganya malah naik lumayan tinggi. Dan untuk Pegas bisa kita lihat kenaikan 4% lebih ini sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Dan asing telah melakukan sedikit akumulasi. Jadi untuk Pegas menurut saya tetap harus hati-hati. Secara teknikal ini belum oke karena masih berada di bawah garis MA50. Walaupun masih kuat berada di atas support sekitar 1350. Dan kenaikan tinggi hari ini belum ada akumulasi sehingga saya lihat masih kecil potensi Pegas untuk break garis MA50. Tapi tetap kita harus pantau terus pergerakan Pegas satu minggu ini. Minggu ini saya lihat masih ada potensi untuk naik mengetes garis MA50. Apabila bergerak naik besok atau satu minggu ini berhasil terlihat ada akumulasi, maka potensi untuk break akan lebih besar. Tapi untuk saat ini kenaikan 4% lebih ini tidak ada akumulasi sehingga masih ada potensi untuk kembali melemah apabila memang masih gagal break garis MA50. Jadi bila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar support ini, pertimbangkan untuk swing trade, take profit apabila memang masih gagal break garis MA50. Atau hold saja terus selama support kuat ini tidak terlewati. Selama masih kuat, minimal trennya masih akan sideways. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Sekarang saya akan coba analisa saham ESA yang jika kita perhatikan hari ini turun 2% lebih dan sempat berada di bawah support psikologis di harga 500. Tapi pada saat penutupan ESA masih bisa naik kembali di atas support ini.
Jadi secara tren ESA juga trennya sebenarnya masih sangat downtrend, tapi saat ini terlihat masih kuat berada di atas support psikologis. Dan garis MACD terlihat saat ini juga masih bergerak sideways. Untuk ESA bisa kita lihat walaupun hari ini turun malah ada akumulasi, dan asing 1 minggu terakhir jika kita lihat masih masuk akumulasi. Jadi ESA menurut saya apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, menurut saya masih bisa coba tunggu di harga 500. Apabila kita lihat minggu ini atau 1 minggu ke depan ESA mulai sideways di sekitar harga 500 ini atau rebound di harga 500, menurut saya masih bisa coba entry karena ada potensi untuk kembali naik menuju target terdekat di 530. Apabila berhasil break, baru target berikutnya di sekitar 580 sampai 600. Tapi ingat, walaupun ada potensi untuk rebound, bisa saja rebound ini hanya rebound sementara. Jadi manfaatkan technical rebound sementara ini untuk trading jangka pendek atau swing trade. Atau teman-teman bisa hold terus saja selama harga 500 tidak terlewati. Tapi tetap paling aman menurut saya adalah trading jangka pendek. Karena secara tren ESA masih bergerak sangat downtrend dan saat ini belum ada sentimen positif. Jadi untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham ESA di harga atas, saat ini belum cut loss, selama masih kuat di 500 masih bisa hold, tapi hati-hati apabila support ini ternyata terlewati, ESA berpotensi akan lanjut downtrend menuju 450 atau malah sampai 400. Selanjutnya saya akan coba analisa saham yang saat ini masih dipunyai Bapak Loh Nge Hong, yang secara tren juga bisa kita lihat masih sangat uptrend, yaitu GJTL. GJTL hari ini turun 1% lebih ke harga 830, dan terlihat GJTL saat ini masih belum berhasil break resisten di 850. Jadi 1 minggu terakhir ini sempat naik lumayan tinggi, tapi mencoba untuk break 850, gagal break, saat ini mulai melemah. Tapi secara tren ingat ini masih oke. Dan untuk support terdekat di harga 800, support berikutnya di sekitar 750, dan support MA50 saat ini di sekitar 715. Jadi secara tren walaupun 3 hari terakhir mulai melemah, trennya sebenarnya masih bergerak uptrend. Jadi penurunan ini sebenarnya hanya penurunan atau koreksi yang wajar. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini memang sudah mulai bergerak turun. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan 1% lebih ini tidak ada distribusi maupun akumulasi. Dan asing terlihat masih melakukan sedikit distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat GJTL masih ada potensi untuk turun mengetes support di 800. Apabila teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah, mulai selama masih kuat di harga 800, GJTL masih bisa hold untuk tren yang lebih lama. Tapi apabila support 800 terlewati, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di sekitar 730 sampai garis MA50 untuk re-entry kembali. Apabila teman-teman mau swing trade, atau teman-teman sudah berhasil dapat di bawah harga 650, mau hold terus selama garis MA50 tidak terlewati pun masih oke untuk tren jangka menengah. Tapi untuk tren jangka pendek memang terlihat GJTL sudah mulai melemah dan ada potensi untuk turun mengetes support 800. Jadi untuk teman-teman yang sebelumnya belum sempat entry beli saham GJTL, saat ini masih bisa coba pantau untuk tunggu di sekitar 800. Apabila 800 masih bisa bertahan, masih bisa coba ikutan entry. Tapi apabila support ini terlewati minggu ini, sebaiknya jangan entry dulu karena berpotensi salah untuk lanjut turun menuju 750 sampai 715 atau di garis MA50-nya. Selanjutnya saya akan update lagi saham UMVR yang jika kita perhatikan dalam beberapa minggu terakhir ini trennya memang masih sideways dan berada di antara garis MA50 150. Beberapa kali bisa kita lihat mencoba untuk break garis MA 150, gagal break walaupun harga sempat berada di atas garis MA 150. Jadi saat ini garis MA 150 di harga 4.480 dan di atasnya ada satu resisten lagi di 4.500. Jadi 2 minggu yang lalu sempat beberapa kali berada di atas target harga ini, tapi tetap ini belum terkonfirmasi break karena candle masih menyentuh resistennya. Setelah gagal break bisa kita lihat UMVR turun kembali mengatas garis MA50, masih bisa rebound hari ini. Jadi hari ini UMVR berhasil rebound dari support MA50 di harga 4.390 dan naik lumayan tinggi, malah naik di atas harga 4.500. Tapi ingat walaupun ini naik tinggi, tetap ini belum terkonfirmasi break. Tapi secara candle ini oke karena candlenya sangat solid. Dan untuk data broker summary bisa kita perhatikan
kenaikan 3% lebih ini terlihat hanya ada sedikit akumulasi. Dan asing terlihat masih masuk akumulasi pada kenaikan hari ini setelah sebelumnya terus distribusi saham UMVR. Jadi UMVR menurut saya tetap masih menarik untuk dipantau karena ada potensi untuk break garis EMA 150 dan lanjut naik menuju target berikutnya di sekitar 4.600. Jadi secara tren menurut saya sudah mulai ada tanda-tanda reversal karena sebelumnya juga sudah mulai terkonfirmasi tidak downtrend setelah berhasil naik di atas garis EMA 50. Dan sampai saat ini juga masih kuat berada di atas garis EMA 50. Tinggal konfirmasi untuk break garis EMA 150 apabila berhasil break, UMVR akan mulai uptrend dengan target jangka pendek di 4.600 dan target lebih jauh lagi di sekitar 4.850. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar garis EMA 50, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold.